Pernyataan yang diklaim bersumber daripada Menteri Keuangan Sri Mulyani, guru beban negara ini sedianya yaitu berasal daripada satu perhelatan, satu tajuk acara yang digelar di ITB Bandung, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus, yaitu acara konvensi sains, teknologi, dan industri. Dan pernyataan itu kemudian dikanter, dinyatakan sebagai pernyataan palsu, pernyataan hoax, pernyataan yang merupakan kinerja daripada deepfake, yaitu manipulasi yang diciptakan oleh kecanggihan daripada kecerdasan buatan AI. Tapi ada yang menggelitik dalam benak saya. Kalau pernyataan itu adalah deepfake, pernyataan itu adalah hoax, pernyataan itu adalah palsu, pernyataan itu berarti adalah fitnah, tapi kenapa kita tidak melihat, yaitu reaksi cepat tanggap daripada pemerintah untuk mengusut sumber asasi daripada pemberitaan fitnah tersebut? Kalau itu ada di akun X, kok kita nggak melihat, yaitu pengusutan? Atau ada di akun TikTok, penyebaran sumber palsu itu awalnya, kita juga tidak mendapati reaksi cepat tanggap dari pemerintah. Sehingga ada pertanyaan besar, pernyataan daripada Sri Mulyani keluar daripada mulut Menteri Keuangan, guru beban negara, itu memang benar-benar hoax, benar-benar palsu, benar-benar fitnah, atau memang begitu adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guru beban negara. Pernyataan ini sangat viral sekali di dunia media sosial. Pernyataan ini sangat cepat sekali melahirkan reaksi, respon, dan bahkan hujatan dari para netizen yang dialamatkan kepada sang Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani. Cepatnya tanggapan, cepatnya reaksi, cepatnya bahkan banyaknya hujatan yang dialamatkan kepada Sri Mulyani, saya kira ini akan sangat wajar. Karena narasi yang dibangun itu sangat-sangat sensitif sekali. Dan terlebih bahwa pernyataan ini adalah launching, beririsan, dan hampir berbarengan dengan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80, 17 Agustus 2025, beririsan dan hampir berbarengan dengan pertunjukan joget-joget anggota DPR di gedung parlemen, beririsan dan hampir berbarengan dengan pemberitaan naiknya gaji anggota DPR 100 juta per bulan, 3 jutaan per hari, yang walaupun terkait mengenai masalah pemberitaan kenaikan gaji anggota DPR ini dibantah oleh Puan Maharani, sang ketua DPR. Seyogyanya itu bukan kenaikan gaji, tapi itu adalah kompensasi daripada rumah dinas yang tidak didapatkan oleh anggota DPR. Namanya saja wakil rakyat, namanya saja pejabat. Wakil rakyat ya mewakili kita, mewakili rakyat, mewakili fasilitas yang lux, mewakili gaji besarnya, mewakili privilege-nya, dan banyak hal lagi barangkali. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang diklaim bersumber daripada Menteri Keuangan Sri Mulyani, guru beban negara ini sedianya yaitu berasal daripada satu perhelatan, satu tajuk acara yang digelar di ITB Bandung, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus, yaitu acara konvensi sains, teknologi, dan industri. Dan pernyataan itu kemudian dikanter, dinyatakan sebagai pernyataan palsu, pernyataan hoax, pernyataan yang merupakan kinerja daripada deepfake, yaitu manipulasi yang diciptakan oleh kecanggihan daripada kecerdasan buatan AI. Tapi ada yang menggelitik dalam benak saya. Kalau pernyataan itu adalah deepfake, pernyataan itu adalah hoax, pernyataan itu adalah palsu, pernyataan itu berarti adalah fitnah, tapi kenapa kita tidak melihat, yaitu reaksi cepat tanggap daripada pemerintah untuk mengusut sumber asasi daripada pemberitaan fitnah tersebut? Kalau itu ada di akun X, kok kita nggak melihat, yaitu pengusutan? Atau ada di akun TikTok, penyebaran sumber palsu itu awalnya, kita juga tidak mendapati reaksi cepat tanggap dari pemerintah. Sehingga ada pertanyaan besar, pernyataan daripada Sri Mulyani keluar daripada mulut Menteri Keuangan, guru beban negara, itu memang benar-benar hoax, benar-benar palsu, benar-benar fitnah, atau memang begitu adanya, tapi di kanal-kanal atau di pemberitaan-pemberitaan itu barangkali dihapus? Ini mana yang benar? Mana yang benar ini?
Kantor mengenai masalah pernyataan daripada Sri Mulyani ini kita bisa rilis, yaitu daripada penyampaian daripada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi daripada Kementerian Keuangan. Kita bisa juga bisa simak dan bisa lihat daripada pemberitaan CNN Indonesia, Sindo News, Tribun News, dan daripada kanal Kemendiktik, Saintek, yang kita bisa melihat video yang hampir fullnya atau bahkan video fullnya. Tapi terlepas daripada apakah itu hoax atau kemungkinan ke arah hoax, tapi yang jelas kalau kita menyimak daripada pemberitaan Sindo News, pernyataan daripada Menteri Keuangan ini melahirkan yaitu keberatan daripada PB PGRI. Karena dalam pidato itu Sri Mulyani menyinggung yaitu tantangan gaji guru. Apakah harus ditanggung oleh keuangan negara atau perlu partisipasi daripada masyarakat? Walaupun Sri Mulyani tidak menyebutkan, tidak membahas bentuk daripada partisipasi masyarakat itu apa. Tapi yang jelas seolah-olah kita itu menangkap keluh kesah daripada pernyataan pidato Sri Mulyani tersebut. Secara tersurat, secara eksplisit, secara lugas. Kalau kita melihat daripada kanal-kanal yang merupakan kantor daripada yang konon adalah pernyataan hoax, maka tidak ada narasi yang berbunyi guru beban negara. Tapi kalau kita menangkap secara implisitnya, secara tersiratnya, yang walaupun implisit dan tersirat ini bisa saja salah interpretasi, itu adalah kata lain daripada beban negara. Wajar kalau itu pada akhirnya PB PGRI melahirkan keberatan. Karena ada hal yang sifatnya paradoks sekali. Yang seyuknya menjadi keberatan atau yang seyuknya menjadi beban negara, itu bukan kaum guru. Mestinya adalah berbagai alokasi anggaran yang hingar-bingar. Bagaimana tuh dengan kenaikan gaji anggota DPR 100 juta? Bagaimana tuh dengan dipasangnya banyaknya komisaris-komisaris di BUMN? Bagaimana tuh dengan gemuknya yaitu kementerian di kabinet Prabowo ini? Bagaimana tuh apalagi dengan bocornya, dengan korupsi yang ini, yang sekarang baru hangat, yang masih dituntut oleh lembaga anti riswah, yaitu KPK, yaitu terkait mengenai masalah korupsi kuota haji, yang tentunya melibatkan daripada ex-menteri agama, sampai 1 triliun. Ini hal-hal semacam itu yang seyogyanya menjadikan keluh kesah daripada sang bendahara negara ini. Hal itu seyogyanya yang menjadikan yaitu pembebanan terhadap APBN negara, bukan yaitu mengusik guru. Ikhwafillah, kalau kita mencermati daripada pidato daripada Sri Mulyani, disampaikan bahwa anggaran pendidikan itu adalah 20% daripada total APBN yang ada. Berarti kisaran 750-an triliun. Ini bukan angka yang kecil, tentunya ini angka yang besar. Dan kita juga mafhum bahwa sumber daripada pendapatan negara APBN ini paling tidak adalah dari pajak nasional dan juga daripada PNBP atau penerimaan negara yang bukan pajak. Tapi paling tidak 73% sumber pendapatan negara adalah dari pajak nasional. Kalau ini dikembangkan menjadi citra negara modern, menjadi citra daripada pemerintahan yang berkualitas, pemerintahan yang memangku amanat kemerdekaan, mandat daripada Undang-Undang Dasar, tentunya itu harus menjadi bahan introspeksi bagi siapapun sang pemangku kekuasaan. Karena Masya Allah, kita Indonesia itu dikaruniai oleh Allah kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Tapi kalau kita menggunakan bahasa presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bocor, bocor, bocor. Kebocoran inilah yang harusnya mengusik yaitu sumber anggaran pendapatan negara APBN. Bocor, bocor, bocor. Gemuk, gemuk, gemuk. Pembengkakan, pembengkakan, pembengkakan. Korupsi, korupsi, korupsi. Yang masif luar biasa. Itu dulu mestinya yang menjadikan keluh kesah daripada sang bendahara negara. Jadi semoga ke depan pemerintah, pemangku kekuasaan, pemangku daripada mandat dan amanat daripada rakyat
lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana, untuk tidak mengeluarkan narasi, untuk tidak mengeluarkan yaitu pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya bergejolak di lapisan masyarakat, di lapisan rakyat dan anak bangsa ini. Yang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru yang bahkan terdegradasi secara terminologi. Apakah pengertian guru itu mencakup guru ngaji? Apakah mencakup guru masyarakat? Apakah mencakup juga guru pesantren? Kami rasakan bahwa kami guru ngaji, guru masyarakat, guru pesantren, kami tidak merasa kehadiran daripada negara dalam kinerja kami. Sehingga pernyataan itu baik secara eksplisit maupun secara implisit memang mengusik nurani kami, mengusik perasaan kami. Kalau lantas kami menjadi beban negara, peran negara apa yang menjadikan kami menjadi beban negara? Peran negara apa yang pada akhirnya menjadikan tantangan untuk kami? Karena alhamdulillah para guru-guru agama, guru-guru pesantren, guru-guru masyarakat diberikan kemampuan oleh Allah, yaitu untuk mereka berdikari tanpa keterlibatan daripada negara kaitannya dengan APBN. Masya Allah, kita berharap kepada Allah, negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kita berharap kepada Allah, negara kita diberikan sang pemangku kekuasaan yang betul-betul soleh. Tidak cuma dan tidak cukup yaitu dengan pintar, tidak cuma dan tidak cukup dengan cerdas, tidak cuma dan tidak cukup dengan memiliki strata gelar akademisi yang apakah dari S1, S2 bahkan sampai profesor sekalipun, dari universitas yang bonafit sekalipun, universitas luar negeri sekalipun, tidak cukup itu. Tapi kesolehan diri itu yang paling penting di atas segalanya. Allah sampaikan, innal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa negeri ini kami wariskan. Yang mewarisi negeri ini adalah orang-orang soleh. Maka selama orang soleh yang menjadi pemangku kekuasaan, insya Allah kita akan mendapati negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kalau sumber daripada APBN ini 73% adalah daripada pajak nasional, maka akan menjadi kinerja yang tertanamkan oleh pemerintah, pemangku kekuasaan, atau bahkan negara. Dalam hal ini yaitu bendahara negara, menteri keuangan. Maka di dalam rangka yaitu menghasilkan sumber pendapatan negara yang sebesar-besarnya adalah dengan cara menaikkan pajak rakyat, dengan cara membebani rakyat dengan pajak. Pelajaran tentang Kabupaten Pati, Jawa Tengah mestinya menjadi pembelajaran yang sangat besar untuk negeri ini. Pelajaran Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dinaikkan pajak itu lebih daripada 200%, mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk sang pemangku kekuasaan di negeri ini. Kalau sumber pendapatan negara berkutat kepada itu, maka pola fikir daripada sang pemangku kekuasaan adalah kalaupun tidak menghasilkan memperbesar pajak, akan hutang. Kalau dua hal ini yang merupakan kinerja daripada pemerintah, pemangku kekuasaan atau bendahara negara, maka kita tidak perlu orang yang sekolahnya sampai di strata yang tertinggi sekalipun. Siapapun di antara kita rakyat jelata itu bisa jadi bendahara negara, bisa jadi pemangku kekuasaan kalau cuma caranya begitu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada namanya insentif guru ngaji terutama, 1 tahun 300.000, 1 tahun sekali. Belum kalau itu ada potongan daripada panitia dengan dalih yaitu administrasi. Di mana letak guru menjadi beban negara? Guru dalam berbagai bidang. Apakah itu guru di kelembagaan formal, guru di kelembagaan non formal, guru di masyarakat, guru agama, ngaji, guru pesantren, guru dalam berbagai lapisan dan bidang. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru bukan beban negara. Wallahu a'lam bishawab.